Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Bebek Berani Berantas Korupsi yang terdiri dari saya sendiri dalam Safira, Rio Fadil Akbar, Ania Amalia Putri, Helmatiana Sukmadewi, dan Apriliani. Di sini kami akan juga menjelaskan tentang apa itu perilaku koruptif, korupsi, faktor luar dan dalam, serta dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari adanya penyakit korupsi ini. Dan di akhir video juga kami akan memberikan solusi apa yang generasi muda dapat berikan untuk berkontribusi melawan korupsi ini. So, semuanya keep on watching. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum sih apa sih koruptif itu dan korupsi itu apa bedanya? Koruptif itu sendiri segala sesuatu perbuatan tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi itu sendiri. Kayak kegiatan buruk seperti contoh menyontek, berbohong, plagiarisme, itu merupakan salah satu perilaku koruptif. Nah, kalau misalkan perilaku koruptif tadi merupakan perilaku yang mengarahkan ke tindakan buruk tadi, sedangkan korupsi secara harfiah merupakan perbuatan busuk, perbuatan buruk, suap menyuap, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan orang yang melakukan korupsi disebut juga koruptor. Jadi teman-teman udah tahu ya perbedaan dari koruptif, korupsi, dan koruptor. Jadi sebelum ke faktor luar dan dalam, ada loh 3 hal yang mempengaruhi adanya korupsi ini, yaitu yang pertama, seseorang mempunyai kekuasaan penuh terhadap kebijakan, dan yang kedua adanya ekonomi rents, yaitu dia mencari keuntungan di balik ekonomi itu, dan yang terakhir adanya peluang untuk seseorang itu melakukan korupsi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman terjerat korupsi ya. Setelah teman-teman tahu apa itu perilaku koruptif, korupsi, dan koruptor, ayo kita cari tahu lagi yuk, motif atau faktor apa aja sih yang menyebabkan korupsi ini bisa terjadi. Yuk disimak penjelasannya ya. Jadi ada 2 faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini juga bermacam-macam ya, seperti sifat tamak, moral yang kurang, gaya hidup yang konsumtif alias terlalu berlebihan, dan malas juga bisa jadi salah satu penyebab dari korupsi. Nah, itu menyangkut aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat atau lingkungan individu itu berada. Nah, tadi kan udah kenalan sama faktor internalnya. Sekarang simak penjelasan faktor dari luar yuk. Beberapa pendapat yang mengarah ke faktor eksternal seperti kurang teladan dalam memimpin, rendahnya gaji yang diterima, rendahnya integritas dan profesionalisme, dan kurangnya mekanisme pengawasan internal di semua lembaga. Seperti dalam faktor politik, menjadi celah dalam mencari keuntungan. Dalam faktor hukum ini banyak yang harus di-highlight, seperti dalam menegakkan hukum atau dalam aspek perundang-undangan atau ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif. Faktor ekonomi bisa jadi karena kurangnya gaji sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Faktor sistem birokrasi dan perorganisasian juga sangat berpengaruh, di mana. Lalu apa sih yang terjadi akibat dari faktor-faktor penyebab korupsi itu? Yuk disimak akibat dampak korupsi biar kita semua makin aware terhadap korupsi. Salah satu dampak yang sangat merugikan masyarakat yaitu kerugian negara akibat 40% dana APBN per tahun yang dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ngeri banget ya teman-teman, dimana itu seharusnya dipergunakan untuk sekolah gratis, biaya kesehatan gratis, modal usaha rakyat, utang negara, dan lain-lain. Mau gak mau kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi bangsa, harus bisa aware terhadap salah satu penyakit ini. Ya, tadi kita sudah berkenalan dengan arti korupsi, perilaku koruptif, faktor internal, faktor eksternal, serta dampak akibat dari korupsi. Sekarang solusi apa sih yang bisa kita berikan untuk menghadapi masalah ini? Salah satunya sebagai generasi muda kita bisa menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, dengan memulai berani berubah dalam diri sendiri, itu sendiri sudah merupakan salah satu langkah untuk menghindari korupsi. Ditambah lagi, jika kontrol kebijakan, transparansi birokrasi pemerintahan itu mendukung, saya yakin itu bisa mengurangi penyakit yang akut ini. Selain itu juga kita bisa memberikan edukasi terhadap orang-orang sekitar mengenai korupsi ini. Jadi akan banyak orang yang akan mulai aware terhadap korupsi. Jadi, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Nah, dengan memulai berani berubah dalam diri sendiri, itu sendiri sudah merupakan salah satu langkah untuk menghindari korupsi.